Ternak ayam kampung tidak harus modal besar, teman-teman. Modal yang kecil pun jika dikelola dengan benar, maka ternak ayam kampung tetap bisa berkembang. Modal 2 ekor betina dan 1 jantan saja dalam waktu kurang lebih 12 bulan itu sudah bisa menjadi ratusan ekor. Hal ini menunjukkan bahwa usaha peternakan ayam kampung itu tidak harus dengan modal yang besar. Tidak harus dengan kandang yang mewah. Yang terpenting di sini adalah kita tidak gengsi, teman-teman. Buang jauh-jauh rasa gengsi, kemudian segera mulai dengan modal yang kecil. Cukup 2 betina dan 1 jantan. Sambil kita terus belajar dan konsisten. Selamat pagi, selamat datang di channel Peternak Inovatif. Channel yang membahas seputar budidaya peternakan ayam kampung. Kemarin kami sempat membaca beberapa komentar yang pada intinya masih banyak yang belum tahu cara mengembangbiakkan ayam kampung dari modal 2 ekor betina dan 1 jantan. Supaya dari 2 betina ini nanti supaya menjadi ratusan ekor hanya dalam waktu 1 tahun atau bahkan kurang dari 1 tahun. Jadi masih banyak yang mengira bahwa untuk mengembangkan ayam kampung dari 2 betina 1 jantan supaya bisa menjadi ratusan ekor itu butuh waktu yang lama, butuh waktu belasan tahun. Bahkan ada yang mengira harus butuh waktu puluhan tahun. Kali ini kita akan bongkar triknya, teman-teman. Cara supaya modal 3 ekor ayam ini bisa menjadi ratusan ekor, bahkan mungkin bisa sampai 200 lebih dalam waktu 1 tahun saja. Atau bahkan lebih singkat lagi. Sebelum kita mulai, boleh ditekan dulu tombol subrek-nya, kemudian like, komen, jangan lupa juga untuk melihat kolom deskripsi. Oke, jadi masih banyak yang meragukan cara mengembangbiakkan ayam kampung dari 2 betina dan 1 jantan supaya bisa menjadi ratusan ekor dalam waktu 1 tahun. Masih banyak yang bilang hal itu tidak masuk akal, mustahil lah kayak gitu. Kita akan bongkar triknya dari awal. Semoga saja nanti tidak ada informasi yang terlewat dan semoga teman-teman tidak gagal paham. Langsung saja yang pertama, kita akan bahas dulu tentang siklus ayam. Ayam kampung itu kalau sudah masuk di usia masa-masa produktif, biasanya usia 7 bulanan ke atas ya. 7 bulan atau bahkan 6 bulan itu kadang sudah mulai produktif. Siklusnya begini, teman-teman. Pertama itu ayam akan bertelur masa bertelur ini kurang lebih 2 minggu. Kemudian setelah bertelur 2 minggu dilanjutkan dengan masa mengeram. Masa mengeram kurang lebih ya 21 hari atau 3 minggu. Setelah mengeram, menetaskan anaknya. Nah setelah menetas, ayam ini akan mengasuh anak-anaknya. Kurang lebih 2-3 bulan. Nah ini waktu yang paling lama. Setelah selesai mengasuh anak-anaknya, dia akan masuk ke masa istirahat. Masa istirahat atau masa jeda untuk persiapan bertelur lagi. Kurang lebih ini 2 mingguan. Jadi kalau di total-total itu sangat lama waktunya ya, sangat panjang untuk membuat satu siklus produksi DOC. Nah, karena waktu mengasuh anak-anaknya ini yang paling lama, maka kita harus pangkas. Cara memangkasnya bagaimana? Cara memangkasnya adalah kita harus langsung memisahkan DOC ketika setelah menetas. DOC menetas, langsung kita pisahkan dari induknya. Bulu DOC-nya itu sudah kering, anak ayam terlihat sudah bisa berdiri, sudah bisa jalan, itu langsung saja kita pisahkan. Dengan begitu, otomatis indukan ayam itu tidak perlu masuk ke masa mengasuh. Setelah masa mengeram, berhasil menetas, itu akan langsung masuk ke masa istirahat, kurang lebih 2 minggu, lalu akan masuk lagi ke masa bertelur. Artinya apa? Artinya kita bisa mempercepat siklus perkembangbiakan ayam kampung. Siklusnya menjadi begini, teman-teman. Setelah berhasil menetaskan telur, indukan ayam akan masuk ke masa istirahat 2 minggu. Lalu setelah 2 minggu berjalan, itu akan masuk ke masa bertelur lagi. Masa bertelur kurang lebih ya 2 minggu, kemudian lanjut ke masa mengeram. Masa mengeram 3 minggu atau 21 hari. Maka total waktunya untuk menghasilkan satu siklus atau satu periode menghasilkan telur dan menghasilkan DOC itu butuh waktu 2 minggu istirahat, ditambah 2 minggu bertelur, ditambah 3 minggu mengeram. Jadi totalnya 7 minggu atau sekitar 49 hari.
setiap 49 hari itu indukan ayam kita akan menghasilkan DOC. Atau kalau kita bulatkan ya paling lama 2 bulan sekali lah. 2 bulan sekali indukan ayam kita akan menghasilkan DOC. Syaratnya adalah DOC wajib segera dipisahkan dari induknya setelah menetas. Kalau nggak dipisah ya nanti proses siklus perkembangbiakannya akan lebih lama, lebih panjang. Tapi kalau dipisah, nah itu tadi. Kalau dipisah 49 hari sudah bisa menghasilkan DOC lagi. Atau kita bulatkan saja 2 bulan sekali. Jika 2 bulan sekali indukan bisa menghasilkan DOC, maka dalam 1 tahun setidaknya indukan ayam kita itu akan menghasilkan 6 kali periode penetasan. Bisa jadi lebih dari 6 kali, karena perhitungan kita tadi kan satu siklus itu hanya butuh waktu 49 hari. Tetapi kita bulatkan menjadi 2 bulan. Oke, 1 ekor indukan sekali periode bertelur itu kan rata-rata menghasilkan 12 butir telur. Kalau setahun terdapat 6 kali periode, maka dalam setahun 1 ekor indukan saja itu akan menghasilkan 12 kali 6. Didapat 72 butir telur. Nah, kalau kita punya 2 indukan, artinya dalam setahun kita sudah bisa menghasilkan 72 butir telur kali 2, didapat 144 butir telur. Nah, kita realistis saja ya teman-teman ya. Kita realistis dari 144 butir telur, ini kan belum tentu menetas semuanya. Dan kalaupun menetas semuanya juga belum tentu bisa hidup semuanya. Iya enggak? Pasti akan ada telur yang gagal menetas. Kalaupun menetas nanti ada yang DOC itu tidak bisa bertahan hidup sampai dewasa. Kita anggap dari 144 butir telur, ini yang berhasil menetas dan berhasil bertahan hidup itu hanya separuhnya saja. Maka masih tersisa 72 ekor, itu yang berhasil hidup. Wah, ternyata 2 ekor betina dan 1 jantan tidak bisa ya menjadi ratusan dalam 1 tahun. Bisa apa enggak? Bisa teman-teman. Itu tadi kan baru hasil dari 2 ekor indukan. Memang awalnya kita indukannya 2 ekor, tetapi kalau kita perhatikan atau kita kaji ulang, indukan kita itu pada bulan ke-9 itu sudah bukan 2 ekor lagi teman-teman. Karena DOC yang dihasilkan pada periode pertama pasti kan sudah tumbuh besar. Sudah masuk ke usianya 8 bulanan. Dan usia di 8 bulan ini sudah masuk ke masa puncak produksi. Artinya pada bulan ke-9 seandainya DOC pada periode pertama itu terdapat 5 ekor betina saja, maka kita sudah bisa menghasilkan 60 butir telur. Karena 1 ekor indukan kita asumsikan 12 telur ya. 12 kali 5, 60 butir telur. Itu yang didapat dari indukan-indukan muda hasil dari pembesaran di periode pertama. Bisa jadi jumlah indukannya lebih dari 5 ekor, tapi kita buat asumsi saja yang berhasil bertahan hidup dan betinanya hanya 5 ekor. Nah, sama seperti tadi, 60 butir telur yang berhasil menetas dan berhasil bertahan hidup itu hanya separuhnya teman-teman. Hanya 30 ekor. Maka ayam kita sudah menjadi ratusan. Dari indukan modal awal tadi, dalam 1 tahun kan bisa menghasilkan 72 ekor. Itu yang bertahan hidup. Awalnya kan 144, tapi yang hidup separuhnya. Lalu ditambah lagi dari indukan muda yang hasil dari penetasan periode pertama, pada bulan ke-9 itu juga menghasilkan, sudah bertelur dan menghasilkan menetaskan 30 ekor. Menghasilkan 60 telur tetapi yang menetas separuhnya, yang bertahan hidup separuhnya. Tersisa 30 ekor. Totalnya itu sudah 200 ekor, 102 ekor teman-teman. Belum lagi nanti di bulan ke-10 dan ke-11. DOC hasil penetasan di periode kedua, kemudian hasil penetasan di periode ketiga, itu kan juga sudah siap menjadi indukan muda, yang juga sudah masuk ke masa-masa produktif. Jadi pada bulan ke-10, kemudian bulan ke-11, bisa jadi indukan muda kita itu sudah menjadi 15 ekor, bahkan sampai 20 ekor. Itu pun dengan asumsi telur yang berhasil menetas dan berhasil bertahan hidup itu tadi hanya separuhnya. Jika persentase penetasannya bagus, kemudian perawatan ayamnya juga bagus, sehingga kematiannya bisa ditekan, tidak sampai separuh ya kematiannya, maka tidak menutup kemungkinan populasi ayam kita itu setelah 12 bulan atau setelah 1 tahunan, itu bisa menjadi 200-an ekor bahkan lebih. Jadi ketika teman-teman hanya memiliki modal yang pas-pasan, katakanlah cuma cukup untuk membeli 2 betina dan 1 jantan atau bahkan mungkin cuma sepasang, maka itu nggak masalah teman-teman. Jangan putus asa.
Jangan kemudian menyerah untuk beternak ayam kampung. Karena kami yakin asalkan teman-teman itu konsisten dan semangat untuk beternak, maka dari 1 pejantan dan 2 betina itu akan bisa berubah menjadi ratusan ekor. Tidak perlu waktu yang lama, teman-teman. Dari 2 ekor betina dan 1 jantan, ini akan mulai berkembang pesat pada bulan ke-9. Karena mulai bulan ke-9 itulah indukan ayam kita akan berlipat ganda. Anak ayam yang menetas pada bulan pertama itu sudah siap dijadikan indukan pada bulan ke-9. Lalu anak ayam yang menetas pada periode kedua di bulan kedua awal-awal kita beternak itu juga sudah siap dijadikan indukan pada bulan ke-10 dan seterusnya. Indukan yang tadinya 2 ekor akan menjadi 7 ekor. Lalu pada bulan ke-10 akan bertambah lagi, indukan kita menjadi 15 ekor. Dan bulan ke-11 menjadi 20 ekor. Bisa dibayangkan, indukan 20 ekor kira-kira akan menghasilkan berapa DOC? Kalau setiap satu indukan menghasilkan 10 ekor DOC saja, maka 20 ekor indukan tinggal dikalikan. 20 kali 10 ya sudah 200-an ekor DOC. Jadi kuncinya yang pertama, pilih jenis ayam yang akan kita ternak. Tidak masalah walaupun mungkin hanya 2 ekor atau 3 ekor. Kemudian yang kedua, kita pelajari cara perawatan yang baik dan benar. Supaya kita bisa menekan yang namanya angka kematian. Supaya persentase penetasan itu lebih tinggi. Seperti itu, teman-teman. Lalu yang ketiga, pelajari juga tentang jenis pakan. Karena biaya operasional paling besar adalah pakan. Ketika kita bisa menekan pakan, maka keuntungan kita akan lebih besar. Dan yang terakhir adalah pemasaran. Dengan menjalankan keempat hal tadi, meskipun awalnya kita memulai hanya dengan 2 ekor betina dan 1 jantan, perlahan ternak kita pasti akan berkembang, teman-teman. Syaratnya adalah konsisten dan semangat. Kebanyakan dari peternak pemula itu kan semangatnya cuma di awal. Padahal untuk bisa berhasil itu membutuhkan konsistensi. Di awal semangat 45 mungkin ya. Karena mungkin kandangnya masih baru, ayamnya baru, semangatnya baru. Tetapi begitu berjalan, kemudian kita mendapatkan kendala, maka semangatnya menjadi melempem. Ayamnya ada yang sakit, pemasarannya sulit. Itu semua adalah PR kita, teman-teman. PR yang harus kita selesaikan, bukan untuk kita hindari. Siapapun orangnya, pasti dia bisa. Cuma ada sedikit modal, tetap ada kesempatan. Jangan sampai kita berputus asa. Kita pasti bisa sukses. Intinya konsisten, sabar, dan semangat. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga menginspirasi, selamat mencoba, dan sampai jumpa di video berikutnya.